Selamat datang di channel gua Dimas Reza. Dan di video kali ini gua akan review espresso Shuna. Ya, jadi di depan kalian ini sudah ada boxnya ya, box artnya. Di sini kita bisa lihat kalau di bagian depannya ini ada lambang dari espresso dan juga spoiler dari Shuna, dan juga kalian bisa lihat ya, di situ ada harganya dan juga logo dari Coffee Shop. Tapi kita nggak bahas itu. Kalau misalkan kita lihat ke bagian atas, di situ ada lambang dari Badan Presto, di bagian bawahnya juga ada Bandai, dan tampak samping kirinya itu ya cuman gitu doang. Belakangnya pun juga sama, cuman dia dari kepala sampai bagian pahanya dia ya. Untuk selanjutnya ini dia tampak keseluruhannya, tapi dia menghadap dari bagian sebelah kanannya Shuna, sebelah kiri dari kita. Untuk bagian atasnya ini ya, di sini kita bisa lihat kalau misalkan ini membuktikan bahwa figur ori ya, ada lisensi dari Bandai Namco Arts Inc. Dan juga di sini ya SNI dan juga lambang dari espresso. Kalau misalnya kita lihat dari boxnya ini, semuanya spoiler dari satu foto doang ya, dari satu foto doang. Dan juga tampak kanannya Shuna semuanya sama, nggak ada memperlihatkan tampak kirinya, tengahnya. Dan kita akan pastikan sendiri apakah ada kekurangan atau enggak sih sebenarnya di figur kali ini. So sekarang kita langsung lihat aja figurnya seperti apa. Oke, jadi di sini dalamnya ada 3 part ya. Dari part yang pertama itu ada base, ada bagian badannya, ada juga bagian kepalanya. Semuanya dipisah jadi 3. So langsung aja kita mulai dari bagian kepalanya dulu kali ya. Oke, jadi ini adalah bagian head sculptnya atau bagian kepalanya. Di sini kita gue mau bahas dari bagian mukanya dulu. Dari tadi wajah yang ditampilin di spoilernya box artnya itu memperlihatkan bagian sebelah kanan Shuna. Nah ini kalau misalkan gue perhatiin lagi, kayaknya kalau kita liatin dari tengah ini mukanya tuh agak gepeng ya, agak ke dalam, terutama bagian jidatnya. Jadi menurut gue proporsi mukanya dari bagian tengah ini agak kurang ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sebelah kiri, di sini mukanya Shuna jauh lebih dapat dibandingkan kita dari sebelah kanannya ya. Kok aneh ya? Kok jadi agak aneh ya? Tapi kok misalkan ya kalau dilihatin dari sebelah kiri itu jauh lebih mirip Shuna aja gitu dibanding kalau dilihat dari sebelah kanan. Kecuali kita pojokin sampai kanan mungkin terlihat lebih mirip lah. Tapi kalau misalkan setengah-setengah ya agak kurang sih menurut gua untuk bagian mukanya ini, karena bagian jidatnya ini terlalu rata, jadi dia lebih ke dalam lah bagian jidatnya, jadi kurang enak aja kalau dilihat dari bagian tengah. Gue rasa displaynya lebih bagus kalau misalkan di display menghadap ke kanan, sebelah kirinya Shuna yang kelihatan. Kalau untuk pewarnaannya sendiri di sini kita bisa lihat kalau misalkan rambut pinknya ini dari atas sampai ke ujung rambut ini ada gradasinya. Yang bagian atas ini warnanya jauh lebih pink keputih-putihan, sedangkan kalau ke bagian ujung rambutnya semakin tua jadi pink tua. Jadi untuk rambut ini gue lumayan bagus lah ya, lumayan ada gradasinya dibanding polosan doang. Kalau untuk belakangnya ini, di sini ikat rambutnya warna merah polos gini aja. Di sini kelihatan kalau misalkan ada seperti sambungan ya, menurutku ini agak cacat ya di bagian rambut, ujung rambut belakangnya ini dia ada sambungannya, jadi kurang bagus kalau misalkan kita lihat dari bagian belakangnya.
Oke, yang selanjutnya ini kita ada bagian badannya ya. Sebelum gue pasang semuanya, nah gue mau bahas yang paling mencolok dulu. Mungkin itu bagian roknya ya. Aduh, ini nama pakaiannya di bahasa Jepangnya apa ya? Aduh, gue lupa guys. Ya, anggap aja kita ini rok ya. Oke. Untuk roknya ini sendiri warnanya kalau misalkan kalian bisa lihat, mungkin kita sepemikiran kalau misalkan kalian sepemikiran sama gua. Ini kayak daging ya, kayak daging ikan, daging sushi lah ya. Kok gini ya warnanya ya? Dan kalau misalkan ini gue pegang, ini bahannya itu kayak lilin. Ya kayak lilin, walaupun ya kita tahu kalau ini bahannya PVC ya, PVC ABS. Tapi ini dia jauh lebih berat. Ini dia berat bisa dibilang dan juga kokoh. Jadi terlihat kayak lilin ya, kayak lilin. Jadi berbeda dengan postur dari yang bagian bajunya, bagian celananya ini posturnya tuh kayak lilin. Kerut-kerutannya pun juga kayak lilin. Agak kurang bagus ya dari pewarnaan, karena ini warna merahnya polos, bukan diwarnain, tapi dari bawaan bahannya memang warnanya udah merah. Untuk bagian bawahnya sendiri di sini kita ada kaos kakinya ya, kaos kakinya. Oh, dia modenya mode terumbai ya, terkena angin. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan di bagian sendalnya ini agak terapung ya. Ini apa namanya, buat apa sih, jepitan kakinya inilah ya. Gua nggak tahu deh namanya apa deh. Ya pokoknya itulah. Nggak ada yang spesial ya pewarnaannya. Kalau di bagian bajunya, sekarang kita ke bagian bajunya. Oh, kita bisa lihat dari bagian tengah ya. Di sini ada tali yang mengikat bagian area pundak sampai dadanya si Shuna. Kalau di sini talinya warna merah, tapi kalau kita lihat agak glossy, jadi kelihatan banget kalau ini kurang mirip tali, jadi ya kayak plastik. Tapi gue suka dengan detail dari scalpnya, karena di sini bentuknya kayak tali banget. Untuk bagian ini kalau misalkan kimono sih obi ya, tapi di sini apa ya? Di sini warnanya cukup berbeda karena ada kayak motif bunganya gitu, ada motif clovernya gitu. Dia warnanya ungu tambah tua lagi sedikit hitam, dan juga bunganya ini dia kalau kita kenain sinar atau cahaya dia agak glossy. Untuk bagian yang sebelah sini sih gue suka karena jauh lebih lebih banyak gradasinya, lebih banyak pewarnaannya, jadi gue lebih suka di bagian yang tengahnya. Terus di sini kita juga bisa lihat ada detail-detail tali, dan ini terlihat kalau misalkan ini talinya itu menonjol ya, jadi nggak masuk ke dalam tapi ini menonjol, jadi kelihatan seperti tali banget. Untuk pewarnaannya nggak ada yang bergradasi lagi, karena untuk shading bayangannya pun juga nggak ada. Ini putih polos dan juga warna merah kayak bendera Jepang ya, kurang lebih kayak gini. So sekarang gue akan coba untuk masang semuanya sekaligus ngeliatin beberapa shot-shot ke kalian.
Oke. Ya, jadi ini kalau misalkan gue udah satuin semuanya, udah gue pasang semuanya base-nya. Gue suka karena base warna putih ya, cocok sama kostumnya Shuna. Dan ya kalau misalkan kita bandingin dengan EXK, walaupun tingginya kurang lebih sama 20 sentian, 21 22-an lah ya pokoknya lah. Gue juga bingung kenapa EXK nggak ngambil Shuna ya. Kenapa dia cuma ngambil Rimuru? Karena kalau misalkan kalian lihat Rimuru yang ini itu efeknya banyak banget, dari mulai kaki sampai kepala, dapat sayap, dapat bagian pedang juga dapat. Ya lebih banyak lah partnya. Jadi gue lebih suka EXK dibanding Espresso-nya ini. Bukan ngebandingin antara Rimuru dan Shunanya, tapi untuk detail-detailnya, pewarna dan segala macamnya gue lebih suka EXK. Tapi kalau misalkan ya kita lihat, karena kita udah ada di depan ini Espresso Shuna, gue suka itu dari posenya Shuna banget lah ya, karena dia agak ya sedikit malu-malu gitu lah ya, sedikit malu-malu. Terus dia terkena umbayan angin, jadi bagian rok yang sebelah kirinya ini sama bagian lengan bajunya ini yang sebelah kiri ini juga naik ke atas, dan yang sebelah kanan ke bawah, tapi bagian belakangnya juga ke atas. Yang menurut gue untuk proporsi dari posenya ini menurut gue sih udah bagus, karena dia nggak ada item-item atau aksesoris tambahan, karena Shuna polos gini doang. Sampai sejauh ini si Shuna sepolos ini doang. Ya walaupun harganya sama EXK, tapi menurut gue masih worth it EXK lah ya. Kalau untuk rate dari gue menurut gue ini ya 7 dari 10 ya. Cuman ingat sekali lagi kalau ini price figure, jadi untuk dapet yang seperti ini menurut gue ini udah cukup bagus ya, karena seenggaknya ada pewarnaan yang gak polos-polos banget. Cuman di sini bagian celananya aja yang kurang gua suka ya, karena warna merahnya ini bukan dicat tapi memang dari bahannya udah warna merah, jadi kayak lilin. Oke. So menurut kalian gimana ini figur Espresso Shunanya? Buat kalian yang udah nonton video gua, thank you banget. Semoga kalian dapat apa yang kalian mau, informasinya tentang action figure Shuna ini. So sampai jumpa lagi di next video. Semoga gue bisa mengumpulkan karakter-karakter yang penting ya, semuanya seenggaknya ya, yang penting-penting gue bisa kumpulin, karena salah satu impian gue adalah mengumpulkan satu series ya, pokoknya itulah dari satu anime. Dan yang pertama kali akan gue kumpulkan adalah Tensei Shitara Slime Mudataken. So ya sekali lagi gue bilang thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian mau subscribe. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian mau like, gue akan sangat appreciate itu. Dan oke, sampai sini aja videonya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.